Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, Bu. Baik. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan ketika memang harus keluar rumah ya. Sebelum Bu. kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Teman-teman dan Bu Guru, marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih Steviani atas doanya. Nah, kita cek kehadiran dulu ya. Seperti biasanya, ketikkan kata hadir di kolom chat. Silakan. Sambil kalian menuliskan kehadiran di kolom chat, Bu Guru cek kestabilan jaringan dulu nih. Suara Bu Guru terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Aman, Bu. Iya, baik. Mari kita persiapkan fisik dan psikis kita lagi dengan senam otak lagi ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Yes. Bu Guru present dulu screen-nya. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari hukum pewarisan sifat, kemudian persilangan monohibrid. Masih ingat nggak nih? Masih Bu. ya. Jadi perhatikan gambar ini untuk mengingatkan kembali dan menggali pengetahuan kamu tentang pembelajaran yang lalu yang akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini saya sediakan dua gambar. Apakah perbedaan yang teramati dari kedua gambar tersebut? Silakan, Nak, beri pendapat kamu. Kalau dari gambar pertama itu perbedaannya hanya dari bentuk bijinya, yang satu bulat, yang satu kisut. Tapi kalau di gambar kedua itu perbedaannya ada dua, yang satu dari bentuk biji, dari warna biji. Ada yang bulat, kisut, ada yang warna kuning dan hitam. Oh ya, baik. Terima kasih Vivia. Betul yang dikatakan oleh Vivia bahwa gambar satu menunjukkan hanya satu sifat beda, gambar dua ada menunjukkan dua sifat beda ya. Nah, masih ingat nggak apa sih namanya? Masih, Bu. Apa itu, Nak? Monohibrid. Monohibrid. Monohibrid, yes, good job. Lalu kalau yang untuk gambar dua, berarti dengan persilangan dua sifat beda, dikenal dengan istilah Dihibrid. dihibrid. Iya, jadi ilustrasi gambar kedua inilah yang akan menjadi topik pembahasan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, kira-kira untuk persilangan monohibrid dan dihibrid, mekanisme persilangannya sama atau berbeda? Silakan. Menurut saya Ignatius berbeda. Berbeda ya, ayo silakan coba ungkapkan perbedaannya apa. Masih ingat nggak kemarin di persilangan monohibrid urutan menyelesaikan persilangan itu selalu didahului dengan apa? Parental, Selalu parental, yes. Kemudian dari parental menuju ke gamet, gamet. Setelah gamet akan dihasilkannya filial, anak keturunan ya. Nah, untuk persilangan dihibrid kira-kira juga mengikuti urutan mekanisme persilangan itu tidak? Iya, Bu. Iya, pasti sama. Mau berapapun sifat beda yang digunakan dalam sebuah persilangan, urutan PGF itu selalu tetap ya, selalu sama. Yang berbeda ya tadi genotipenya, sifat persilangannya, ya Nak ya? Sudah bisa mengingat kembali? Iya, Bu. Iya. Handout materi, apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Harus dibaca ya Nak ya. Baik. Pada pertemuan ini, tujuan yang mau kita capai. Satu, kamu diharapkan bisa menjelaskan prinsip persilangan di hibrid di dalam mekanisme pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi persilangan di hibrid tadi adalah persilangan dengan dua sifat beda. Di sini Bu Guru ada sediakan dua contoh pernyataan dari persilangan. Yang pertama dulu nih. Tertulis sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Nah, apakah benar pernyataan ini menunjukkan persilangan dua sifat beda? Bu, saya ingin memberikan pendapat tentang contoh yang pertama, Bu. Ya, silakan Nak. Jadi menurut saya dari contoh tersebut kita dapat melihat bahwa terdapat dua jenis sifat yang berbeda, yaitu pertama dari jenis tanduknya pendek atau panjang, dan warna rambutnya satu putih satu hitam. Menurut saya dua sifat berbeda.
Iya. Yang lain setuju dengan jawaban Claire atau ada yang tidak setuju? Setuju, Bu. Setuju ya, iya. Bu Guru sedikit luruskan nggak tadi lebih tepatnya bilangnya ukuran tanduk ya nak ya, ukuran tanduk pendek Iya, dan Bu. panjang. Kemudian warna rambut, karena sapi hewan mamalia, otomatis penutup tubuhnya adalah rambut. Iya, bagus sekali Claire, terima kasih. Nah, di sini untuk mengidentifikasi permasalahan nih, kita simak bersama. Persilangan antara tanaman mangga berbuah besar rasa masam, genotipenya B besar, M kecil. Dengan mangga berbuah kecil rasa manis, B kecil, M besar. Menghasilkan F1, mangga berbuah besar rasa manis. Dari deskripsi persilangan ini, kira-kira bisa memunculkan pertanyaan seperti apa saja? Silakan, Nak. Saya, Bu. Ya, Claire silakan ingin Claire. memberikan pertanyaan. Jadi, apakah terdapat kemungkinan bahwa buah yang dihasilkan adalah buah yang kecil tetapi rasanya masam? Oh ya, bagus. Apakah dari perkawinan ini, dari persilangan ini ya, bisa menghasilkan keturunan berasa masam ukuran kecil gitu ya, Nak ya? Iya, Bu. Ya, bagus. Yes, good job. Ada lagi pertanyaan lain yang bisa timbul dari deskripsi ini, Nak? Berapa persen buah yang memiliki rasa manis dan berbuah besar? Oke, pertanyaan kedua dari Vivia, yaitu berapa sih persentase gitu ya keturunan yang berbuah besar rasanya manis? Yes, bagus. Permasalahan tadi akan mengawali diskusi kelompok kamu di Google Slide. Jadi setelah ini kita menuju ke Google Slide. Kelompoknya masih kelompok yang sama ya, dengan ketua kelompok yang sama. Diharapkan dalam pembelajaran ini kalian bisa lebih aktif, ketua kelompok bisa menjadi tutor untuk teman-temannya dalam satu kelompok. Baik. Ini adalah pembagian kelompok dan pengunggahan Google Slide di Google Classroom. Anak-anak sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing di Google Slide untuk menyelesaikan LKPD. Ini adalah tayangan isi dari LKPD yang harus didiskusikan oleh para siswa. Di sini mereka akan saling berinteraktif satu sama lain secara asinkronus. Ini menunjukkan kehadiran mereka dalam diskusi kelompok. Ini tanpa aktivitas pembagian tugas yang dilakukan oleh ketua kelompok, siswa sedang menuliskan jawabannya. Guru bisa sambil mengecek hasil pekerjaan mereka. Siswa sudah menyadari kesalahannya sehingga mereka segera memperbaikinya. Para siswa sudah cukup memahami persilangan dihibrid yang merupakan lanjutan dari persilangan monohibrid pada pertemuan lalu. Kita sudah berkumpul kembali di Google Meet setelah kamu melakukan diskusi bersama kelompok masing-masing di fitur Google Slide. Bagaimana? Bisa mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD-nya? Susah, Bu, tapi bisa. Ya, yang lain bagaimana? Bisa ya? Baik, mari kita verifikasi hasil diskusi kelompokmu. Iya. Jadi dari soalnya kita udah bisa lihat bahwa mangga besar, berbuah besar dan rasa masam itu B besar, M kecil, dan mangga berbuah kecil rasanya manis B besar, M besar. Nah, dikasih tahu bahwa menghasilkan F1, kalau B besar, M kecil disilangkan dengan B kecil, M besar. Nah, kita bisa lihat. Nah, nanti akhirnya kita akan menghasilkan genotipe berupa B besar, M kecil. Dan untuk yang keduanya itu yang B kecil dan M besar. Nah, kita silangkan seperti yang dilakukan pada persilangan monohibrid menghasilkan B besar, B kecil, M kecil, yaitu B besar yang berarti berbuah besar dan M besar yang berarti berbuah manis. Kemudian dia disilangkan dengan sesamanya.
Nah, dihasilkannya gamet yang keduanya itu kita silangkan B besar dengan M besar, B besar dengan M kecil, B kecil dengan M besar, dan B kecil dengan M kecil. Sama dengan yang pada bagian keduanya. Nah, inilah yang dihasilkan tabelnya. Nah, kita tinggal masukkan B besar, B besar, M besar. M besar ada berapa? Nih, ada satu, cuma satu kan? B besar, M kecil, ada satu, ada mana dia? Dua. Nah, kita pokoknya ngelakuinnya seterusnya sampai bisa dipenuhi dan hasilnya jika ditambahkan 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 ditambah. Jadi totalnya semuanya adalah 16. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sama pemikiran kalian atau ada perbedaan pendapat? Sama, Bu. Sudah benar ya. Jadi di Iya, mana ada B besar berarti berukuran besar buahnya. Di mana ada genotipe M besar berarti rasa buahnya adalah manis. Karena manis dominan terhadap masam. Tadi Claire ada menuliskan kata rasa asam. Jadi yang benar adalah rasa masam ya nak ya. Karena asam itu cenderung Iya, seperti Bu. senyawa asam. Iya. Baik, terima kasih kepada Claire, kelompok 3 kita beri applause dong untuk mereka. Ya, bagus sekali ya. Ya, oke. Sekarang menuju ke persoalan yang kedua. Saya persilakan kelompok 1 untuk mencoba mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai mekanisme persilangan hibrid, pada kasus ini gen yang mengendalikan fenotipe pada tanaman jagung sebagai berikut. Gen B menentukan tongkol besar, sedangkan gen B kecil menentukan tongkol kecil. Pertama, parentalnya dari yang kita ketahui dari soal itu tongkolnya besar dan batangnya panjang dengan bertongkol kecil, batang kecil. Kemudian menghasilkan genotipe sebagai berikut. B gametnya ya maksudnya. genotipe gamet. Ya, maafkan saya, Bu. Tidak apa-apa. Apa saja genotipe dan fenotipe S1 dihasilkan. Ini genotipenya B besar T kecil, B besar T besar, B kecil T besar, B kecil T kecil. Fenotipenya fenotipe. Saya tahu. Sifat yang bagaimana? Sifat yang tampak ya? Iya, nggak apa-apa. Itu yang B besar, T kecil itu harusnya adalah genotipenya. Coba kembali ke slide sebelumnya, Nak. Kembali. Nah, di sini kan Bu Guru bantu itu ya, kuatkan pemahaman kalian dulu ya. Diperhatikan untuk semuanya. F1 yang didapatkan dari persilangan yang dibuat oleh kelompok 1 adalah B besar, T kecil, B besar, T besar, T kecil, B besar, B kecil, T besar, T kecil, dan B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Nah, dari genotipe kamu bisa menuliskan ekspresi sifat yang muncul itu. Di mana ada B besar, maka sifatnya itu tongkol besar atau tongkol kecil? Besar, Bu. Tongkol besar, Bu. Tongkol besar. Berarti di sini ada sedikit kesalahan ya, betul tidak? Coba diperhatikan di bagian P1-nya nih. Nah, berarti harusnya tertulisnya bertongkol besar, ya enggak? Iya, Bu. Iya, diperbaiki ya nanti ya. Nah, jadi B besar adalah tongkol besar. Di fenotipe untuk B besar, T kecil adalah bertongkol besar, berbatang Pendek. Iya, pendek. Jadi di mana ada B besar, tongkolnya besar. Di mana ada T besar, batangnya panjang. Nah, apakah ini merupakan genotipe yang unggul, yang menguntungkan bagi si pemulia tanaman? Ada yang punya pendapat lain? Tidak, Bu. Nah, yang ada silakan. Yuk kita perhatikan bersama-sama. Apabila tanaman unggul memiliki sifat tongkol besar, batang tinggi. Nah, tongkol besar, batang tinggi berarti artinya harus ada genotipe B besar, ya enggak? Kalau batang tinggi berarti T-nya harus T apa?
Kalau batang T tinggi besar. T-nya harus T besar. Maka individu F1 yang dapat disilangkan dengan sesamanya sebagai bibit unggul dengan F1 genotipenya apa? Yuk kita perhatikan. Tadi sudah benar ya, persilangan yang dibuat oleh temannya hanya ada salah sedikit dalam penulisan fenotipenya ya. Jadi nah, dari keempat F1 yang kamu dapatkan, yang mana saja nih yang ada B besar dan T besarnya? Nomor 1 termasuk tidak? Termasuk. Termasuk, Bu. Termasuk. Nomor 2? Enggak. Tidak termasuk. Tidak. Nomor 3? Termasuk. Iya, Bu. Termasuk. Nomor 4? Tidak termasuk. Tidak termasuk. Nah, maka individu F1 yang dapat disilangkan dengan sesamanya sebagai bibit unggul berarti F1 dengan genotipe yang mana dong? Genotipe yang B besar, B besar, T besar, T kecil dengan B besar, B kecil, T besar, B besar, T T kecil. kecil. Kalau untuk genotipe B besar, B kecil, T besar, T kecil lebih kurang unggul daripada ini. Kira-kira kenapa? Karena sifat heterozigot. Iya, tip heterozigot sehingga kalau dia dikawinkan dengan sesamanya akan punya peluang untuk dihasilkannya apa? Sifat yang tidak unggul, ya kan? Iya. Iya. Tapi kalau yang B besar, T kecil kita saling kawinkan, apakah akan menghasilkan sifat resesif? Jadi benar nggak nih dihasilkannya semuanya individunya unggul? Benar atau salah? Salah, Bu. Tidak semuanya unggul ya, tapi lebih dominan unggulnya ya nak ya. Yang mana Iya, yang Bu. tidak unggul di sini? B besar, B T besar, B kecil, T besar, T kecil, T kecil. Iya, Dia tombol besar bagus tapi batangnya sekali. pendek. Kalau lihat persentasenya ada berapa persen yang unggul? 75%. 75%. Sudah cukup jelas semuanya? Iya, Bu, jelas. Sudah cukup jelas. Yuk kita simpulkan bersama. Kira-kira kesimpulan pertama apa yang nih yang bisa kita tarik? Dari semua yang telah kita pelajari, saya mengetahui bahwa persilangan dihibrid adalah persilangan antar dua jenis sifat yang berbeda. Guru sedikit luruskan kalimatnya. Persilangan dihibrid merupakan persilangan dengan dua sifat beda. Berbeda. Ya kan ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih Claire. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Dengan mengetahui sifat-sifat unggul dari makhluk hidup, persilangan dihibrid bisa menghasilkan bibit yang unggul. Oke, jadi ini kira-kira menguntungkan untuk bidang apa ini? Pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan. Iya. Siapa tahu suatu hari di antara kamu ada yang jadi petani modern, peternak modern ya. Itu sebuah prospek yang cukup baik untuk masa depan. Setelah ini kita akan mengerjakan kuis ketiga yang akan diunggah di Google Classroom sebentar lagi setelah kita menyelesaikan pertemuan di Google Meet ini. Saya apresiasi atas segala kerjasama, keaktifan kamu semua dengan anggota kelompok masing-masing. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada manusia ya. Oke, jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Steviani. Teman-teman, marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih Steviani. Ya, setelah dari ini kalian menuju ke Google Classroom untuk mengerjakan kuis ketiganya ya nak ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Oke. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa, Bu. Makasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Guru sudah mengunggah kuis ketiga persilangan dihibrid di Google Classroom. Para siswa sedang dalam proses mengerjakan. Siswa sudah menyelesaikan kuis 3 persilangan dihibrid, semuanya sudah mengumpulkan. Dan nilai kuis 3 ini bisa langsung dikembalikan kepada siswa.